Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, lakukan seperti yang kamu katakan. Kamu pikir kamu siapa? Chu Feng adalah spiritualis dunia jubah suci. Bukankah seharusnya kamu yang mendengarkannya? Kata Kong Qi dan yang lainnya yang sangat tidak setuju dengan kata-kata Yin Zhuanghong. Mereka merasa bahwa dia hanya ingin mendapatkan manfaat dari Chu Feng. Jadi ketika dia mengatakan hal seperti itu dengan penuh percaya diri, Kong Qi dan yang lainnya merasa sangat tidak senang dengannya. Tapi saat itu, Yin Zhuanghong benar-benar mengabaikan Kong Qi dan yang lainnya. Bahkan dia langsung memasuki gerbang pembentukan formasi. Melihat itu, Chu Feng segera mengikutinya. Hal yang mengejutkannya adalah, setelah mereka berdua melewati gerbang pembentukan formasi dan memasuki area terlarang, sosok lain mengikuti setelah mereka. Itu adalah Nan Gong Yifan. Mengapa kamu mengikuti kami di sini? Yin Zhuanghong bertanya pada Nan Gong Yifan, dan nada suaranya juga sangat dingin. Seseorang bahkan bisa merasakan jengkel dalam suaranya. Nona Yin, aku, Nan Gong Yifan, sudah jelas tidak takut mati. Karena kamu berencana untuk memasuki pagoda gudang senjata yang mencapai surga, maka aku akan menemanimu, kata Yifan. Tapi aku tidak takut kamu akan mati, aku hanya khawatir kamu akan menjadi penghalang. Jangan ikuti aku, balas Yin Zhuanghong. Sikap Yin Zhuanghong menjadi lebih dingin, dan nadanya menjadi sangat keji. Dia bahkan tiba di samping Chu Feng, dan mulai berbicara dengannya. Pada saat itu, ekspresi Nan Gong Yifan menjadi lebih buruk. Dikecam di depan umum sedemikian rupa oleh Yin Zhuanghong, hal ini akan membuat siapapun merasa tidak senang. Selanjutnya pada saat yang sama saat dia mencela Nan Gong Yifan, dia bahkan bertindak begitu intim dengan Chu Feng. Secara alami, ini akan menyebabkan Nan Gong Yifan merasa sangat tidak senang. Tepat pada saat itu, suara Tuan Shoujian terdengar. Teman muda Nan Gong Yifan, lebih baik kamu kembali. Tempat itu bukan tempat yang bisa kamu tantang, kata Tuan Shoujian. Ketika situasi seperti itu terjadi, Nan Gong Yifan menjadi sangat malu. Namun, sepertinya dia sudah terbiasa dengan rasa malu semacam ini. Setelah semua, dibandingkan dengan penghinaan yang ditimpakan kepadanya oleh Chu Feng dalam formasi catur dan selama pertarungan mereka, maka kejadian ini tidak ada apa-apanya. Dengan demikian dan tampak suram, Nan Gong Yifan berjalan kembali. Wanita itu benar-benar bejat. Karena dia menolak untuk mendengarkan saran, maka lebih baik membiarkannya mati di sana. Tepat pada saat itu, seorang pria dari All Heaven Starfield berbicara dengan keras. Dia menyerukan keadilan bagi Nan Gong Yifan. Bang! Menjerit. Namun tepat setelah kata-katanya diucapkan, ia dikirim terbang. Ketika dia mendarat, tulang-tulangnya sudah patah, dan tubuhnya berlumuran darah. Dia sudah terluka serius, dan itu perbuatan Nan Gong Yifan. Nan Gong Yifan telah mengirimkan serangan telapak tangan yang membuatnya terluka parah. Aku tidak ingin mendengar ada orang yang berbicara buruk tentang Nona Yin. Jika aku mendengar hal semacam itu lagi, bahkan jika kamu adalah seseorang dari sekte yang sama denganku, aku masih tidak akan menunjukkan belas kasihan sedikit pun, kata Yifan. Nan Gong Yifan tidak bercanda, dan semua orang bisa merasakan niat pembunuhannya. Melihat Nan Gong Yifan seperti itu, bahkan Kong Tianhui yang semula mengejeknya, ia segera menghentikan tawanya. Bukannya dia takut Nan Gong Yifan menyerangnya. Tapi sebaliknya, dia hanya terkejut setelah menemukan bahwa Nan Gong Yifan sebenarnya sangat tergila-gila dengan Yin Zhuanghong. Ini telah menghancurkan kesannya tentang dirinya. Bergemuruh. Tepat pada saat itu, guntur yang bergulir terdengar dari pagoda gudang senjata yang mencapai surga. Petir muncul dari pagoda gudang senjata yang mencapai surga, dan segera menutupi area yang luas. Selain petir itu, angin kencang dan nyala api juga ada. Masing-masing dari semua kekuatan itu sangatlah kuat. Kekuatan-kekuatan itu dikumpulkan di satu tempat, dan telah sepenuhnya menelan Chu Feng dan Yin Zhuanghong. Oh surga, itu sama sekali bukan pembentukan formasi, tapi itu api penyucian. Seru kerumunan. Melihat kekuatan yang dilepaskan oleh pagoda gudang senjata yang mencapai surga, semua kerumunan dibuat ketakutan. Kulit mereka semua berubah warna karena takut. Terutama Kong Tianhui dan yang lainnya.
Mereka semua mengerutkan kening, dan sangat khawatir untuk Chu Feng. Persetan, mereka berdua terlalu menantang surga. Seru kerumunan. Segera, kekhawatiran di wajah orang banyak berubah menjadi kekaguman. Meskipun nyala api, kilat dan angin itu sangat menakutkan, tapi mereka tidak menghalangi penglihatan orang banyak. Jadi selama orang-orang yang hadir memutuskan untuk mengaktifkan kemampuan pengamatan mereka, maka mereka akan dapat melihat situasi di dalamnya. Pada saat itu, orang banyak dapat melihat Chu Feng dan Yin Zhuanghong. Mereka menemukan bahwa mereka berdua benar-benar telah menemukan tempat yang tidak tertutup oleh kekuatan menakutkan itu. Sepertinya mereka telah berhasil melihat melalui serangan dari formasi besar, dan dengan cerdik menghindari mereka semua. Meskipun mendekati pagoda gudang senjata yang mencapai surga sambil menghindari serangan menakutkan tanpa henti sangat sulit, tapi mereka memang mendekati pagoda gudang senjata yang mencapai surga. Selain itu, yang paling mengejutkan dari semuanya adalah, itu bukan karena Chu Feng kalau mereka mampu mencapai prestasi seperti itu. Tapi sebaliknya, itu karena Yin Zhuanghong. Dia telah meraih Chu Feng dan menghindari serangan dan mendekati pagoda. Namun di sisi lain, Chu Feng tidak melakukan apapun. Dia telah meletakkan kedua telapak tangannya dan menutup matanya, dan jika dilihat dia seperti tertidur. Aku benar-benar meremehkan Yin Zhuanghong itu, aku tidak pernah membayangkan dia sekuat ini. Kong Qi yang sebelumnya memandang rendah Yin Zhuanghong, itu seketika saja tersentak kagum. Chu Feng benar-benar tidak layak menjadi spiritualis dunia jubah suci. Dia sebenarnya harus bergantung pada seseorang dari Starfield All Heaven kami setelah memasuki tempat itu. Reputasinya itu benar-benar tidak layak. Tepat sekali. Dengan betapa yakinnya dia bertindak sebelumnya, aku pikir dia memegang keterampilan yang sangat besar. Tapi ternyata, dia sebenarnya tidak lebih dari sampah. Beiyang Luo dan generasi muda All Heaven Starfield lainnya mulai menghina Chu Feng. Bukankah terlalu dini untuk mengatakan hal itu? Lebih baik kalian semua terus menonton untuk melihat bagaimana hal-hal akan terjadi. Tepat pada saat itu, suara Lord Zhoujian segera terdengar. Dia tampaknya berbicara untuk Chu Feng. Setelah dia berbicara, generasi muda All Heaven Starfield menutup mulut mereka. Selain itu, banyak orang memutar mata pada Dewa Zhoujian. Mereka tidak mempercayai kata-katanya, tapi mereka merasa bahwa dia mendiskriminasi mereka demi Chu Feng. Respons mereka itu dapat dimengerti, karena bagaimanapun, Lord Zhoujian telah menyatakan favoritismenya untuk Chu Feng secara terbuka. Di sisi lain, Yin Zhuanghong perlahan-lahan mendekati pagoda. Setiap langkahnya memungkinkannya dengan cerdik menghindari serangan. Jika dia mengambil satu langkah yang salah, maka dia pasti akan mati karena nyala api, petir dan bila angin yang sangat kuat. Ketika bahkan seorang ahli puncak maha tinggi akan berakhir dengan luka serius jika mereka disambar oleh kekuatan itu, maka Chu Feng dan Yin Zhuanghong dengan kultivasi mereka, itu tidak diragukan lagi akan terbunuh. Dengan demikian, meskipun Yin Zhuanghong menghindari serangan dengan cerdik, tapi kerumunan masih sangat khawatir. Lagi pula, jika mereka mengambil satu langkah yang salah, mereka akan segera terbunuh, bahkan tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Namun setelah 1 jam berlalu, Yin Zhuanghong sebenarnya tidak mengambil satu langkah pun yang salah. Selanjutnya, mereka telah tiba di depan pagoda gudang senjata yang mencapai surga. Luar biasa menakutkan, aku tidak pernah membayangkan bahwa Yin Zhuanghong begitu luar biasa. Mungkinkah dia juga seorang spiritualis dunia jubah suci? Terlepas dari bagaimana dia mencapainya, tetap saja dia telah mencapainya. Dia telah mencapai apa yang bahkan tidak berhasil dicapai oleh puncak yang maha tinggi. Aku awalnya berpikir bahwa dia tidak lebih dari wajah cantik yang mendapatkan reputasinya melalui kecantikannya. Tapi tidak pernah aku membayangkan, bahwa aku benar-benar meremehkannya. Alam atas bintang langit All Heaven Holy Sekte, Putri Suci Yin Zhuanghong, dia benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Bahkan Kong Qi dan generasi muda leluhur martial Starfield lainnya memuji Yin Zhuanghong tanpa henti. Dia benar-benar membuat mereka memiliki rasa hormat yang sepenuhnya baru padanya. Ada yang salah. Yin Zhuanghong tidak dapat memasuki pagoda gudang senjata yang mencapai surga, ucal seseorang. Segera, seseorang menemukan bahwa Yin Zhuanghong tidak dapat memasuki pagoda gudang senjata yang mencapai surga bahkan setelah tiba di depannya. Dia masih menghindari serangan terkonsentrasi, dan dia bahkan terlihat mengalami kesulitan. Dia tampaknya tidak akan bisa bertahan lebih lama.
Oh tidak, jika mereka tidak bisa masuk, itu akan sia-sia bahkan jika mereka telah berhasil mendekati pagoda, kata orang lain. Melihat itu, hati banyak orang langsung tegang, dan gugup memenuhi mata mereka. Ada banyak orang yang sangat gugup sehingga mereka mengepalkan tangan mereka erat-erat, dan meneteskan keringat dingin. Semakin dekat dengan pagoda gudang senjata yang mencapai surga, maka semakin terkonsentrasi serangan hebat yang terjadi. Dengan demikian, meskipun Yin Xuanghong mampu menghindari serangan, tapi itu akan sangat berat. Jika ini terus berlanjut, orang banyak benar-benar takut bahwa dia akan membuat kesalahan, dan menyebabkan Chu Feng mati bersamanya. Bas-bas. Namun yang mengejutkannya adalah, tepat pada saat itu, Yin Xuanghong dan Chu Feng mulai memancarkan cahaya yang menyilaukan. Lebih tepatnya, itu adalah Chu Feng yang memancarkan cahaya yang menyilaukan. Cahaya itu datang dari telapak tangan Chu Feng. Selanjutnya, cahaya itu mengandung kekuatan yang sangat besar. Kekuatan yang terkandung dalam cahaya itu sebenarnya terdiri dari petir, bila angin dan juga api. Jika aku tidak salah, bukankah Chu Feng memegang kekuatan pagoda gudang senjata yang mencapai surga di tangannya? Tiba-tiba saja kerumunan tiba-tiba menyadari. Dan, boom! Sebelum kerumunan bisa berpikir banyak tentang hal itu, Chu Feng menembak telapak tangannya. Kekuatan yang mengandung petir, bila angin dan api itu berubah menjadi pilar cahaya, yang melesat lurus ke pagoda gudang senjata yang mencapai surga. Bang! Suara keras itu terdengar, dan pintu masuk dibuat secara paksa di pagoda gudang senjata yang mencapai surga. Saat pintu masuk muncul, Chu Feng dan Yin Xuanghong terbang ke sana. Setelah mereka berdua masuk ke dalam, dinding yang jelas-jelas hancur itu secara ajaib memulihkan diri. Pada saat yang sama, formasi pembantaian yang menyerang tanpa henti mulai menghilang. Pagoda gudang senjata yang mencapai surga telah kembali ke tampilan sebelumnya. Bahkan tanda-tanda di tanah yang ditinggalkan oleh serangan juga telah menghilang. Seolah tidak ada yang terjadi sama sekali, dan seolah-olah adegan berbahaya dari sebelumnya tidak terjadi sama sekali. Namun bagi semua orang yang hadir, dan termasuk Tuan Shou Jian, mereka terlihat kaget di wajah mereka. Mereka pada saat itu tidak dapat menenangkan diri. Tuan Shou Jian, jika aku tidak salah, Chu Feng tampaknya telah menggunakan kekuatan formasi pembantaian pagoda senjata yang menjangkau surga, itu hanya untuk menembus pagoda gudang senjata yang menjangkau surga. Kong Tianhui dan yang lainnya dari generasi muda semuanya memandang ke arah Tuan Shou Jian. Memang benar seperti itu, kata Lord Shou Jian. Itu benar-benar kekuatan armori pagoda yang menjangkau surga. Tapi bagaimana dia melakukan itu? Tanya kerumunan yang tumbuh lebih heran. Bahkan orang-orang dari All Heaven Starfield memalingkan pandangan mereka kepada Lord Shou Jian. Itu adalah pembentukan formasi. Teman muda Chu Feng menggunakan formasi khusus untuk menyerap kekuatan formasi pembantaian, sehingga ia bisa menggunakannya untuk dirinya sendiri. Selanjutnya, dia mulai menyerap kekuatan itu saat dia menginjakkan kaki ke formasi pembantaian besar, kata Lord Shou Jian. Dalam hal itu berarti bahwa Chu Feng tidak sedang beristirahat. Akan tetapi, dia mengumpulkan kekuatan formasi pembantaian demi melanggar pagoda gudang senjata yang mencapai surga. Tanya Kong Qi. Memang benar demikian. Dengan demikian, seseorang benar-benar tidak dapat memandang rendah spiritualis dunia jubah suci. Meskipun spiritualis dunia jubah suci mungkin lebih lemah daripada kultivator bela diri dalam pertempuran kekuatan bela diri murni, tapi apa yang dapat dicapai oleh spiritualis dunia jubah suci dengan kekuatan spiritual mereka, itu jauh lebih unggul dari apa yang dapat dicapai oleh seorang kultivator bela diri. Ketika Lord Shou Jian mengatakan kata-kata itu, dia sengaja melirik generasi muda All Heaven Starfield yang telah menghina Chu Feng sebelumnya. Dia sengaja mencoba membuat generasi muda All Heaven Starfield menyadari betapa bodohnya mereka. Pada saat itu, generasi muda All Heaven Starfield tampak malu pada wajah mereka. Setelah dilirik sedemikian rupa oleh Tuan Shou Jian, rasa malu mereka segera meningkat. Kebenaran ada di depan wajah mereka, bahkan mereka tahu bahwa mereka telah meremehkan Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng dan Yin Xuanghong telah memasuki pagoda gudang senjata yang mencapai surga. Dan Chu Feng memegang batu di tangannya. Sementara kekuatan spiritual Sein levelnya tidak diragukan lagi memberikan kontribusi besar baginya untuk dapat menyerap kekuatan formasi pembantaian besar, tapi alasan sebenarnya mengapa ia mampu melakukan hal itu adalah batu itu.
Batu itu tampak sangat biasa-biasa saja. Namun, itu mampu menyimpan kekuatan formasi pembantaian besar. Adapun batu itu adalah sesuatu yang Yin Zhuanghong telah tempatkan di tangan Chu Feng ketika dia berbisik ke telinganya. Selanjutnya, Chu Feng telah menemukan bahwa mata Yin Zhuanghong sangat luar biasa. Dia kemungkinan besar bukan spiritualis dunia jubah suci. Namun, dia bisa melihat semua serangan formasi pembantaian besar. Melihat melalui serangan formasi pembantaian besar itu, ini pasti bukan sesuatu yang bisa dilakukan dengan kultivasi yang lebih besar. Tapi sebaliknya, seseorang harus memiliki teknik khusus. Karena Chu Feng adalah spiritualis dunia jubah dunia dan memiliki mata surgawi, ia secara alami juga dapat melihat melalui serangan dari formasi pembantaian besar, dan mencari jalan yang aman. Namun bahkan jika dia adalah yang memimpin, maka paling banyak dia hanya dapat melakukan apa yang telah dilakukan Yin Zhuanghong. Tidak mungkin baginya untuk menghindari serangan yang lebih baik darinya. Namun, Yin Zhuanghong sudah jelas bukan spiritualis dunia jubah suci. Dengan demikian, Chu Feng yakin bahwa alasan mengapa dia mampu melakukan hal itu adalah, itu karena matanya. Meskipun dia tidak dapat mendeteksi sesuatu yang aneh tentang matanya, tapi dia dapat mengatakan bahwa matanya benar-benar berbeda dari mata orang biasa. Dia memiliki sepasang mata khusus. Tampaknya kamu memiliki beberapa rahasia, kata Chu Feng sambil mengembalikan batu itu ke Yin Zhuanghong. Yin Zhuanghong menerima batu itu dari Chu Feng, dan kemudian dia menghancurkannya. Seorang senior dari klanku telah mencoba untuk melanggar tempat ini. Meskipun dia akhirnya gagal, tapi dia berhasil menentukan kelemahannya. Jika seseorang ingin memasuki pagoda gudang senjata yang mencapai surga, seseorang hanya dapat melakukannya dengan kekuatan absolut, atau kekuatan pagoda gudang senjata yang mencapai surga. Jadi setelah kembali, dia segera mengumpulkan bahan-bahan. Dan setelah persiapan yang cermat selama bertahun-tahun, menciptakan batu itu. Tapi sayangnya, setelah selesai membuat batu itu, dia mati karena kelelahan. Adapun batu ini, itu hanya dapat digunakan sekali, kata Yin Zhuanghong. Itu tidak berarti kamu harus menghancurkannya kan, kamu bisa menyimpannya sebagai kenang-kenangan, kata Chu Feng. Itu adalah keinginan terakhir seniorku. Dia memerintahkanku untuk menghancurkannya setelah digunakan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Yin Zhuanghong menebarkan debu dari batu yang dihancurkan ke tanah. Sebenarnya, dibandingkan dengan batu itu, aku lebih ingin tahu tentang matamu, kata Chu Feng. Yin Zhuanghong memelototi Chu Feng setelah mendengar kata-kata itu. Pada saat itu, orang yang berdiri di depan Chu Feng tidak lagi cantik seperti bidadari peri. Tapi sebaliknya, itu adalah keberadaan yang menakutkan. Dia bukan monster, dan juga bukan iblis. Namun, dia begitu menakutkan sehingga bahkan hati Chu Feng gemetar ketakutan. Dan bahkan, perasaan itu hanya berlangsung sesaat. Ketika Chu Feng memandang Yin Zhuanghong lagi, dia menemukan bahwa dia telah kembali menjadi dingin dan acuh tak acuh. Tatapannya menjadi sangat normal, dan dia tidak dapat mendeteksi sesuatu yang aneh tentangnya. Namun, tekanan luar biasa yang dia rasakan sebelumnya terukir kuat di dalam hatinya. Selanjutnya, Chu Feng yakin bahwa tekanan besar itu datang dari mata Yin Zhuanghong. Setiap orang memiliki rahasia masing-masing. Kamu juga punya rahasiamu sendiri. Yin Zhuanghong berkata dengan dingin. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng membuka lengannya dengan mengangkat bahu. Apa yang dia katakan memang benar. Semua orang punya rahasianya sendiri, dan Chu Feng juga punya rahasianya sendiri. Selain itu, ia tidak akan membiarkan rahasianya diketahui oleh orang lain dengan mudah. Baiklah, aku lancang, kata Chu Feng yang meminta maaf. Yin Zhuanghong tidak peduli padanya, rapi sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke sekeliling mereka. Chu Feng sebenarnya sudah memeriksa lingkungan mereka. Mereka saat ini berada di lantai pertama pagoda gudang senjata yang mencapai surga. Tidak ada satupun senjata di lantai pertama. Lebih tepatnya, tidak ada apa-apa di lantai pertama selain papan nama yang dipasang di tengah lantai. Di papan nama tertulis beberapa kata yang menakjubkan. Orang hanya dapat memilih satu senjata dari pagoda. Tulisan itu sangat sederhana dan jelas. Dengan tegas mengatakan kepada Chu Feng dan Yin Zhuanghong, bahwa mereka tidak diizinkan mengambil lebih dari satu senjata. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.